Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Taib ikhwah sekalian, ya, video ini kami buat untuk antum yang sedang mempelajari kitab Takribul Fahmi Bainal Lughataini. Video ini dimaksudkan untuk tutorial antum atau panduan, ya, jadi antum bisa murojaah di rumah, ya, pelajaran yang sudah antum pelajarin bisa antum ulang lagi di rumah dengan melihat video ini. Tapi sebelumnya, ya, kita perkenalkan dulu kitab ini. Kami kasih judul dengan judul Takribul Fahmi Bainal Lughataini. Takrib itu artinya pendekatan, ya. Al-Fahmi itu pemahaman. Jadi Takribul Fahmi itu pendekatan pemahaman. Bainal Lughataini, baina itu artinya di antara, al-lughataini dua bahasa. Jadi artian secara harfiahnya itu adalah pendekatan pemahaman antara dua bahasa. Yang dimaksudkan adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kitab ini tujuannya adalah untuk membimbing pemula dalam ilmu bahasa Arab, ya, yang benar-benar dari pemula, dengan syarat dia sudah bisa baca Al-Quran. Walaupun mungkin secara ilmu tajwid masih ada kekurangan, tapi selama dia sudah bisa mengenal huruf hijaiyah, sudah bisa baca Al-Quran, maka insya Allah bisa mengikuti kitab ini. Taib, kitab ini kami ambil referensinya diantaranya adalah dari kitab dari Matan Jurumiyah karya Imam Ibnu Ajurum As-Sonhaji. Ya, ini merupakan kitab klasik untuk pemula dalam ilmu nahwu, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian kami juga mengambil materinya dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyah Linatikin bi Ghairiha. Ini adalah kitab ajar bahasa Arab terbaik, yang menurut Ana ini kitab terbaik di abad ini, yang ditulis oleh tim dari Universitas Imam Ibnu Saud Riyadh. Kemudian juga kami mengambil materinya dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyah punyanya Ustadz Aunur Rafiq Gupron hafizahullah ta'ala, dan juga dari kitab Durusul Lughah karyanya Dr. Abdirrahim. Ya, ini juga kitab bagus untuk bahan ajar bahasa Arab, dan juga dari kitab Al-Amsilah Tasrifiyahnya Kiai Haji Maksum Ali rahimahullahu ta'ala. Taib, ikhwah sekalian, kita masuk pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal artinya pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 ini kita membahas Al-Muzakkaru wal Muannasu. Muzakkar dan Muannas, ya. Muzakkar dan Muannas ini kalau dalam bahasa istilah sekarang ini, kata muzakkar itu artinya kata maskulin, sedangkan muannas ini kata feminin. Jadi dalam bahasa Arab, ya, perkenalan pertamanya sebelum Ana mengenalkan kosakata bahasa Arab masing-masing, maka Ana perkenalkan bahwasanya kosakata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar artinya kalau istilahnya kita itu laki-laki atau maskulin, sedangkan muannas adalah perempuan atau feminin. Ya, bukan hanya bahasa Arab sebenarnya, ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris juga sama, ya. Bahasa Inggris ada juga, ya, istilahnya ada kata untuk laki-laki, ada kata khusus untuk perempuan. Taib. Kosakata dalam bahasa Arab ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama muzakkar, yakni kata yang menunjukkan laki-laki. Misal Khalidun. Khalidun ini Khalid, ya, nama orang laki-laki, ya, namanya Khalid. Kemudian Aliyun, Ali. Kemudian Mukminun, orang beriman, ya, laki-laki beriman. Kemudian Muslimun, ya, seorang laki-laki beragama Islam. Kemudian Jamalun, unta jantan. Ghanamun, kambing. Masjidun, masjid, ya. Kemudian Kitabun, buku. Muzakkar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki ini adalah kata muzakkar yang digunakan untuk manusia atau hewan. Jadi kalau muzakkar hakiki itu yang sebenarnya. Jadi muzakkar hakiki ini dipakai untuk manusia atau hewan yang lahu zakar, ya, yang memiliki zakar.
Ya, dia memang benar-benar ya muzakkar ya. Taib, contohnya itu Khalidun. Khalidun ini laki-laki ya, namanya Khalid namanya ya. Kemudian Muslimun, seorang muslim laki-laki. Kemudian Jamalun, onta jantan. Kemudian yang kedua muzakkar majazi, yaitu kata muzakkar yang digunakan untuk selain manusia atau hewan. Ya, majazi itu kalau bahasa kita kiasan. Ya, dia termasuk kata muzakkar, cuman aslinya tidak memiliki jenis kelamin. Beda dengan yang tadi muzakkar hakiki. Kalau muzakkar hakiki itu muzakkar yang sebenarnya yang memiliki jenis kelamin yang dipakai untuk manusia atau hewan. Ya, sedangkan muzakkar majazi ini dia tidak memiliki jenis kelamin, cuman dia digolongkan, dikiaskan ke dalam kata muzakkar. Contohnya adalah masjidun, masjid. Kitabun, kitab atau buku. Kemudian tufahun, tufahun artinya buah apel. Taib. Kenapa ini dikiaskan dengan muzakkar? Ya, kemudian apa alasannya? Maka kalau kita sebut alasannya ya memang sudah dari dulu-dulu ya orang Arab secara otomatis ya, orang-orang Arab asli ketika melihat kata-kata ini maka mereka langsung menggolongkannya kepada isim atau kata muzakkar. Kemudian ayol ikhwah, yang kedua yaitu kata muannas, yakni kata yang menunjukkan perempuan. Misalnya Zainab, ya, Zainab itu nama perempuan. Aisyah, mukminah, mukminah itu artinya perempuan beriman. Muslimah, ya ini sudah jadi bahasa kita, muslimah ya, muslimah itu artinya perempuan beragama Islam. Kemudian bakoroh, bakorotun ya, bakorotun ini artinya sapi betina. Kemudian madrasatun, sekolah, ya ini sudah jadi serapan kita madrasah ya. Ini sudah jadi bahasa Indonesia juga ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, aliyah, artinya sekolah ya. Kemudian saburotun, saburotun artinya papan tulis. Kemudian muannas ini terbagi menjadi dua, sama seperti muzakkar tadi. Ada muannas hakiki, muannas yang sebenarnya yang memiliki jenis kelamin ya, yaitu kata muannas yang digunakan untuk manusia atau hewan. Contohnya Zainab, perempuan ya, seorang perempuan namanya Zainab. Kemudian muslimah ya, perempuan muslimah. Kemudian bakoroh atau sapi betina. Kemudian muannas majazi, muannas kiasan yang dipakai ya, kata muannas yang digunakan untuk selain manusia atau hewan. Dia tidak memiliki jenis kelamin, cuman digolongkan, diklasifikasikan sebagai kata muannas. Contohnya adalah madrasatun, ya sekolah, mazra'atun, sawah, kemudian sabburotun, papan tulis. Taib, di halaman berikutnya, ya di sini kita sebutkan, ya bagaimana sekarang kita membedakan ini kata muannas, ini kata muzakkar. Bagaimana caranya? Maka ya salah satu caranya untuk membedakan apakah kata suatu kata dalam bahasa Arab itu muzakkar ataukah muannas, maka kita lihat dari ciri-cirinya. Di sini ya kami menulis ciri-ciri kata muannas ya, ciri-ciri kata muannas. Artinya apabila suatu kata memiliki ciri-ciri ini maka dia masuk isim muannas. Apabila tidak memiliki ciri-ciri ini maka dia termasuk isim muzakkar ya. Di antara ciri-ciri kata muannas yang membedakannya dengan muzakkar adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama wanita. Contohnya Zainab. Zainab itu pasti nama perempuan dalam tradisi orang bahasa Arab ya, bahasa kita pun nggak ada laki-laki namanya Zainab. Kalau Zainab berarti pasti dia perempuan, maka dia masuk isim muannas. Begitu juga Hindun. Hindun ini adalah nama khusus untuk perempuan. Fatimah, Asma, Salma ya, Khadijah misalnya, dan lain sebagainya. Apabila suatu nama sudah ditunjukkan nama itu adalah nama khusus untuk perempuan ya dalam tradisi bahasa Arab, maka dia termasuk kata muannas ya. Ataupun misalnya dalam bahasa Indonesia ya, nama perempuan kita misalnya siapa? Misalnya Rina Wati atau siapa ya, Salma dan lain sebagainya yang biasa kita pakai sebagai nama perempuan, maka dia termasuk kata muannas ya. Berarti lawannya, apabila ada kata yang menunjukkan laki-laki yang sudah pasti laki-laki, maka dia pasti muzakkar. Contohnya Muhammad ya, Muhammad gak mungkin nama perempuan namanya Muhammad. Muhammad, kemudian Ali ya, kemudian Zaid, atau dalam bahasa Indonesia nama orang misalnya
anto. Nah, maka ini pasti adalah termasuk isim muzakkar dianya. Kemudian yang kedua, anggota badan double. Jadi anggota badan double itu seperti tangan ya, tangan yang anggota badannya berjumlah 2. Tangan ada 2, kaki ada 2, mata ada 2, kemudian telinga ada 2. Dalam tradisi bahasa Arab, maka ini dia termasuk isim muannas. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya memang sudah dari sananya ya, orang Arab itu ketika menyebutkan anggota badan double maka pasti dia masuk isim muannas ya. Contohnya yadun. Yadun itu artinya tangan. Tangan kita kan jumlahnya double, 2. Maka dia masuk isim muannas. Kemudian ainun. Ainun itu mata. Mata itu kita ada 2, maka dia masuk isim muannas ya dalam bahasa Arab. Kemudian rijlun. Rijlun itu kaki artinya. Kaki juga masuk isim muannas. Kemudian uzunun, telinga. Telinga juga punya 2, maka dia termasuk isim muannas. Sedangkan anggota badan yang jumlahnya 1, misalnya kepala. Kepala kan 1 ya, roksun. Bahasa Arabnya roksun. Maka dia masuk isim muzakkar karena bukan anggota badan double. Begitu juga misalnya pamun. Pamun itu mulut, fam ya. Mulut kita 1 ya, mulut ya. Berbeda dengan bibir, kalau bibir 2. Kalau mulut 1, pamun. Maka pamun termasuk isim muzakkar ya, karena dia tidak berjumlah 2. Kemudian ya ciri ketiga adalah diakhiri tak marbutoh. Ini yang paling banyak. Ciri yang paling kentara untuk membedakan suatu kata masuk muannas ataukah muzakkar diakhiri dengan tak marbutoh. Apabila suatu kata diakhiri tak marbutoh, maka umumnya dia adalah isim atau kata muannas. Contohnya mudarrisatun. Mudarrisatun ini artinya guru, tapi guru perempuan. Kalau laki-lakinya mudarrisun. Ya, kalau guru laki-laki mudarrisun, guru perempuannya mudarrisatun. Ya. Pokoknya kalau sudah bertanda tak marbutoh ya, mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Ini artinya guru. Tapi dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau nggak ada tak marbutoh berarti dia termasuk isim muzakkar ya. Contohnya ya, kalau mudarrisatun guru perempuan berarti dihapus tak marbutohnya mudarrisun. Ya, apa? Ya, mudarrisun. Ya. Mudarrisun. Ini kasroh ya, kalau seperti ini di bawah tanda apa? Tasdid. Apabila di bawah tanda tasdid ada garis itu maka dia kasroh ya. Kalau di atasnya berarti fathah. Mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru juga sama, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Dan ini pun sebenarnya sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Contohnya ustadz. Ustazun. Ustadz itu ya ustadz ya, guru juga ya. Biasanya kalau ustadz dalam bahasa Arab itu aslinya adalah guru besar ya. Ini juga kata serapan dalam bahasa Arab. Al ustadz itu artinya guru besar atau profesor. Tapi kalau di Indonesia kata ustadz itu artinya seorang guru ya, guru agama ya. Ustazun contohnya. Ustazun itu untuk guru laki-laki ya. Ustazun. Ustazun ya. Sama juga ustadz ya. Kalau bahasa kita ustadz. Perempuannya apa? Lawannya ustazah. Ya, ini dah jadi bahasa kita ya. Ustazun laki-laki, kalau perempuannya ustazah. Ya. Ustazah. Nah, ustazun, ustazatun ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi muslimun, contohnya ya, muslimun. Muslimun juga udah jadi serapan bahasa kita, muslim ya. Muslim itu artinya seseorang beragama Islam ya. Muslimun. Ya laki-lakinya, ya laki-laki beragama Islam. Kalau perempuannya tinggal tambah ta marbutoh, muslimatun. Nah, ini yang paling kentara yang membedakan antara kata muzakkar dan muannas. Ya. Muslimun untuk laki-laki, muslimatun untuk perempuannya. Kemudian mukminun, ini kata yang biasa ya, udah yang di sini sengaja ana memakai kata serapan yang sudah biasa kita, bahasa Arab yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Di antaranya adalah mukminatun. Ya.
mukminatun. Ya, ini perempuan beriman. Kalau laki-lakinya mukminun, ya. Taib. Ini udah biasa di bahasa sehari-hari kita. Ustazun untuk laki-laki, ustazatun untuk perempuan, muslimun untuk laki-laki, perempuannya muslimah. Muslimah, walaupun kita nyebutnya pakai mah seperti daha, itu di akhirnya adalah tak marbutoh. Aslinya muslimatun, kita bacanya muslimah, ya. Kemudian laki-laki mukminun, mukmin, ya. Karena kalau bahasa Arab itu kalau kita iniin dia ada akhir katanya seperti tanwin, anin itu disebut mukminun. Nah, tapi kalau kita sukunkan jadi mukmin. Mukmin itu artinya laki-laki beriman. Sedangkan perempuannya mukminatun, ya. Perempuan beriman. Yang membedakan adalah tak marbutoh. Ini ciri yang paling kentara atau paling banyak dipakai, ya, untuk membedakan antara kata muzakkar ataukah kata muannas. Tapi ikhwah sekalian, ya, di sini ana contohin, ya, mudarrisatun, ya, mudarrisatun contohnya, ya, mukminatun, ya, sudah tadi, muslimatun, ya, madrasatun. Madrasatun artinya sekolah, ya, dia termasuk muannas majazi, muannas kiasan. Kemudian maktabatun, maktabatun artinya perpustakaan, ya, maktabatun diakhiri tak marbutoh, ya, artinya perpustakaan. Kemudian kittotun, kittotun artinya kucing betina, ya, kittotun artinya kucing betina, ya, kittotun, ya, kittotun artinya kucing betina. Nah, kalau kucing jantannya kita hapus tak marbutohnya jadi kittun, ya, kittun kucing jantan, ya. Ya, sama misalnya kalau ini hewan, ya, kittotun kucing betina, kittun tanpa tak marbutoh kucing jantan. Misalnya sapi, ya, sapi bisa bakorun dengan atau bakorotun atau yang lainnya, ya. Jadi kalau hewan itu misalnya hewan yang laki-lakinya ditambah tak marbutoh seperti ini kittotun. Kalau yang jantannya kittun, ya, kucing. Misalnya antara bakorun dengan bakorotun. Bakorun itu sapi, ya. Sapi jantan, ya, bakorotun sapi betina. Ya, walaupun terkadang bakorun juga bisa untuk sapi jantan dan juga sapi betina, ya. Jadi contohnya bakorun. Bakorun itu sapi. Ini jantannya, yang betinanya bakorotun. Ya, bakorotun. Taib. Kemudian ikhwah sekalian, ada catatan di situ di bagian akhir pembahasan ini, catatan. Ada beberapa nama laki-laki, ya, ada beberapa nama laki-laki dalam bahasa Arab yang berakhiran tak marbutoh. Dia sebenarnya nama laki-laki atau nama muzakkar, tapi berakhiran tak marbutoh, ya. Berarti kalau ada nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, maka dia pasti masuknya isim muzakkar, nggak boleh muannas, ya. Walaupun dia berakhiran tak marbutoh, ya. Ini khusus, ya, kekhususan. Contohnya siapa nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh? Contohnya Hamzah. Ya, Hamzah ini sering, ya, nama orang Hamzah. Ini salah satu nama sahabat Rasulullah, paman beliau juga Hamzah. Ya, Hamzah ini, ya, itu ada akhiran tak marbutohnya. Kita nyebutnya Hamzah seperti ha, padahal itu ada tak marbutohnya, ya. Kita sukunkan jadi Hamzah. Ya, kalau kita wakaf di situ. Ya, Hamzatu. Hamzatu ini tak marbutoh. Hamzah kita bacanya Hamzah, ya, atau Hamzatu. Nah, ini walaupun dia berakhiran tak marbutoh tapi dia nama laki-laki, Hamzah. Ya. Hamzah ini nama laki-laki, nggak ada nama perempuan namanya Hamzah dalam tradisi bahasa Arab. Maka ini adalah kata muzakkar. Banyak, ya, contohnya, ya, Hamzah. Di situ ana tulis Huzaifatu atau Huzaifah kita nyebutnya. Huzaifah itu kan berakhiran tak marbutoh. Huzaifah, ya. Huzaifah juga sama, walaupun berakhiran tak marbutoh maka dia adalah isim muzakkar. Huzaifah. Huzaifah ini nama laki-laki, nggak ada nama perempuan namanya Huzaifah, ya.
Kemudian Usamah. Usamah juga sama ya. Usamah tuh Usamah itu sebenarnya dia berakhiran tak marbutoh ya. Usamah tuh kita bacanya Usamah. Usamah juga nama laki-laki, maka dia termasuk isim muzakkar walaupun berakhiran tak marbutoh. Kemudian Muawiyah. Muawiyah ya, salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat mulia ya, radhiyallahu anhu. Ya, Muawiyah ya, atau banyaklah sekarang ini nama-nama orang-orang namanya Muawiyah. Maka itu nama laki-laki, nggak ada nama perempuan dalam tradisi bahasa Arab namanya Muawiyah. Maka Muawiyah ini adalah nama laki-laki, nama muzakkar, dia masuknya muzakkar. Kenapa? Ya ini kekhususan ya. Walaupun dia berakhiran tak marbutoh, cuman dia menunjukkan laki-laki ya. Ukasha contohnya. Kemudian siapa lagi yang berakhiran tak marbutoh ya, banyak ya. Hamzah, Huzaifah, Ukasha, Muawiyah, Usamah ya, Ubaidah dan lain sebagainya. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwah sekalian ya, di setiap habis pembahasan ya, habis pelajaran di kitab ini ana menambahkan tadribat. Tadribat itu artinya latihan soal. Latihan soal ini untuk mengukur sampai sejauh mana antum memahami materi yang sudah disampaikan. Ya. Dan juga di sini kitab ini ana tidak memperbanyak kosakata sebenarnya. Kosakatanya nggak terlalu banyak ya. Kosakatanya itu kita ulang-ulangin terus ya. Dan di akhir kitab ini, di akhir pelajaran, di akhir tadribat biasanya ya, di akhir latihan soal, ana menambahkan materi mufrodat. Mufrodat itu adalah kosakata ya. Jadi setiap materi ada ya, sehabis materi kemudian latihan soal ada mufrodat atau kosakata. Jadi kosakata yang sudah ada di materi tersebut ya, maka ana masukkan di akhir. Antum nyari terjemahan misalnya mukminun. Apa itu mukminun? Oh, mukminun itu adalah orang beriman, laki-laki. Kemudian muwazzafun. Muwazzafun itu pegawai, laki-laki. Ya, contohnya lagi tupahun. Tupahun itu apel. Antum cari di akhir sehabis materi ya. Taib. Dan memang tidak banyak ya, karena kitab ini sengaja ana bikin adalah untuk pemula, kita arahkan untuk bisa membaca literatur berbahasa Arab ya. Jadi intinya mungkin minimalnya untuk membantu antum yang lagi menghafal Al-Quran lebih mudah untuk menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, atau antum ingin pengen bisa berbahasa Arab ya secara kiroah ya, bacaan, maka ini tujuannya. Sedangkan kalau untuk muhadasah, percakapan, kitab ini mungkin kurang cocok ya, karena ya walaupun bisa karena kitab ini sengaja ana bikin adalah untuk mempermudah antum pemula untuk bisa membaca literatur atau buku berbahasa Arab ya. Taib, kita ulang lagi ya. Di sini ke latihan soal, antum lihat halaman 3. Di situ perintahnya dha'il kalimatil atiyata fil jadwalil munasibi. Letakkanlah kata-kata berikut di kolom yang tepat. Di situ ada 4 kolom. Ada al-muzakkar al-hakiki, ya artinya muzakkar hakiki. Kemudian al-muzakkar al-majazi, muzakkar majazi, al-muannas al-hakiki, kemudian al-muannas al-majazi. Jadi kata-kata di atas itu antum masukkan ke dalam 4 kolom ini. Apakah kata di atas itu masuknya muzakkar hakiki, ataukah muzakkar majazi, ataukah muannas hakiki, ataukah muannas majazi. Di situ sudah ana kasih contoh ya. Contohnya muzakkar hakiki adalah Muhammad. Ya Muhammad ya muzakkar hakiki ya, orang laki-laki. Kemudian muzakkar majazinya contohnya adalah baitun. Ya, kemudian muannas hakikinya contohnya adalah muwazzofatun, pegawai perempuan ya. Kemudian muannas majazi adalah miknasatun atau sapu. Nah, taib. Di sini mungkin tidak usah kita panjang lebar ya untuk latihan pelajaran pertama ini, karena antum sudah waktu itu lihat sudah paham ya, sudah mending, maka tinggal antum murojaah ya. Antum bisa mengklasifikasikan, tinggal antum cari terjemahan ini apa contohnya ustazun apa, antum cek di belakang ya, antum cek di akhir materi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.